Oke, halo teman-teman semua. Sekarang kita akan bedah salah satu soal ya, soal potensi kognitif, di mana contoh soalnya itu soal penalaran analitik. Oke, nah coba perhatikan contoh soal penalaran analitik berikut ini dulu. Oke, kemudian coba teman-teman baca, terus eh, boleh di-pause dulu videonya, kemudian nanti kasih tahu jawaban kalian di komentar apakah benar atau salah. Sebelum kita bahas, coba dijawab sendiri dulu di kolom komentar. Oke, jawaban yang benar yang B ya, Bella dan Cici. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Nah, di sini soalnya Andri, Bella, Cici, dan Denny dan Andrew merupakan 5 orang sahabat yang memiliki hobi yang bermacam-macam. Andri hanya gemar menyanyi dan menari. Bella hanya gemar melukis, membaca, dan berolahraga. Cici hanya gemar menari. Denny hanya gemar menyanyi, membaca, dan berolahraga. Andrew hanya gemar melukis dan menari. Nah, pertanyaannya di sini kan pasangan sahabat yang tidak dapat menghabiskan waktu bersama adalah. Nah, jawaban yang benar itu Bella dan Cici. Nah, gimana cara menjawab soal-soal penalaran analitik seperti ini? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita bahas soalnya, teman-teman, nah, kalian perlu tahu dulu penalaran analitik itu apa sih? Nah, jadi kalau penalaran analitik ini, ya, penalaran analitik ini adalah materi yang menguji kemampuan bernalar kalian berdasarkan bacaan yang mengandung ketentuan tertentu. Oke, menguji kemampuan bernalar ya berdasarkan bacaan yang mengandung ketentuan tertentu. Nah, biasanya teman-teman soal seperti ini punya struktur ya. Soal penalaran analitik itu ada strukturnya. Nah, yang pertama ada pengantar nih yang saya tandai kuning ya. Nih yang saya tandai kuning itu adalah pengantarnya. Kemudian yang kedua ada petunjuk atau batasannya. Ini yang hijau ini ya. Oke, dan yang ketiga ada pertanyaannya. Nah, ini yang abu-abu saya tandain. Oke. Nah, kemudian langkah-langkah menjawab soal seperti ini, teman-teman, atau triknya yang pertama, baca dulu pertanyaannya. Nah, langsung ke sini dulu nih pertanyaannya. Pasangan sahabat yang tidak dapat menghabiskan waktu bersama adalah gitu ya. Baru kemudian kita buat daftar petunjuk atau batasannya. Nah, gimana caranya, Kak? Gitu. Baru kita jawab pertanyaannya. Oke. Nah, yang pertama tadi ya, kita baca dulu pertanyaannya. Oke. Pasangan sahabat yang tidak dapat menghabiskan waktu bersama gitu. Berarti kita harus cari pasangan sahabat yang tidak memiliki satupun hobi yang sama. Oke. Tidak memiliki satupun hobi yang sama. Itu triknya. Nah, oke. Eh, yang pertama teman-teman, caranya kita bisa membuat dalam bentuk daftar ya. Kita bisa membuat dalam bentuk daftar. Jadi eh, batasan-batasan tadi kita buat dalam bentuk daftar. Misalnya yang pertama ya, Andri hanya gemar menyanyi dan menari. Berarti kita buat di daftar nih. Andri menyanyi dan menari. Nah, kita lanjut lagi ya. Bella hanya gemar melukis, membaca, dan berolahraga. Berarti kita buat di sini nih. Bella gitu. Nah, kita lanjut terus. Cici ya. Cici hanya gemar menari. Nah, kemudian ada Denny ya. Denny hanya gemar menyanyi, membaca, dan berolahraga. Nah, kita buat dalam daftar. Satu lagi ya, jangan ketinggalan. Ada Andrew nih ya. Andrew hanya gemar melukis dan menari. Nah, tapi teman-teman, lebih gampang lagi kalau kita buat dalam bentuk tabel. Gitu ya. Lebih gampang lagi kalau kita buat dalam bentuk tabel. Nah, kalau dalam bentuk tabel, yang pertama kita memasangkan dua kategori. Kan di sini tadi ada ya kategorinya gitu ya. Baru kita bandingkan datanya. Nah, kategorinya ini yang mana aja, Kak? Berarti ada orangnya dan hobinya gitu. Itu maksudnya kategorinya. Jadi ada orangnya dan hobinya. Nah, supaya lebih paham, langsung aku buat contoh tabelnya. Gini ya. Nah, ini dia. Jadi kita buat dua kategorinya. Nah, di atas ini kita buat namanya. Ada Andri, Bella, Cici, Denny, Andrew gitu ya. Kita buat di sini.
Nah, kemudian kategori yang kedua berarti kategori hobinya. Nah, kita lihat ya. Hobinya tadi kan udah kita daftar nih. Ada menyanyi, kemudian ada menari, melukis, membaca, dan berolahraga. Nah, selanjutnya kita kasih tanda nih. Nah, langsung. Andri kan tadi hobinya, kita lihat ya. Andri hanya gemar menyanyi dan menari. Berarti kita tandai nih di menyanyi dan menari. Nah, baru kita lanjut lagi ya. Di sini ada Bella gemar melukis, membaca, dan berolahraga. Berarti kita tandai dia di melukis, membaca, berolahraga. Nah, lanjut lagi. Cici, nih ya, Cici hanya gemar menari. Berarti kita buat nih tandanya nih. Menari hanya satu ya. Kemudian Denny hanya gemar menyanyi, membaca, dan berolahraga. Ada tiga nih. Berarti kita tandai menyanyi, membaca, berolahraga. Dan yang terakhir, Andrew. Andrew hanya gemar melukis dan menari. Nah, berarti kita tandai nih, melukis dan menari. Nah, kemudian cara menjawabnya gimana nih? Iya kan? Nah, setelah kita buat dalam bentuk tabel dan kita tandai, tinggal kita lihat nih teman-teman. Kita lihat di setiap barisnya ada nggak dia yang eh, tidak sama hobinya gitu ya. Artinya dia di tiap barisnya ada hobi yang mereka tidak bisa lakukan bersama. Artinya hobinya kan nggak sama gitu. Artinya nanti waktu bersama mereka tidak dapat dihabiskan gitu. Nah, mari kita cek dari jawaban yang pertama. Misalnya nih, dari jawaban A ya, Andri dan Cici. Nah, lihat nih, Andri dan Cici. Oke, Andri itu hobinya menyanyi, kemudian menari. Nah, Cici juga hobinya menari. Berarti ada nih di baris yang sama hobinya. Berarti bisa menghabiskan waktu bersama. Berarti bukan jawaban yang benar, gitu ya. Karena yang ditanya adalah yang dapat menghabiskan waktu bersama karena hobinya sama gitu ya. Baru kita cek yang kedua. Nah, ini tadi jawaban yang benar ya, Bella dan Cici. Nah, kita lihat nih Bella. Bella kan hobinya melukis, membaca, dan berolahraga. Dan Cici hobinya hanya menari. Nah, lihat nih teman-teman. Di dalam kolom Bella dan Cici, oke, tidak ada tanda yang sama nih. Ya kan? Tidak ada tanda yang sama. Oke, Bella melukis, membaca, dan berolahraga. Nah, sedangkan Cici itu menari. Oke, nah di baris yang ini nggak ada yang sama. Makanya jawaban yang benar adalah yang B. Gitu ya. Jadi mereka tidak dapat menghabiskan waktu bersama karena hobinya tidak ada yang sama. Itu dia. Nah, coba kita lihat yang C kalau gitu, ya kan? Coba kita lihat yang C, Kak. Cici dan Andrew. Ini kan tadi salah ya. Nah, kita lihat. Cici hobinya nih ya, menari. Oke, kemudian Andrew hobinya menari dan melukis. Nah, udah sama nih. Sama-sama hobi menari. Nah, berarti mereka dapat menghabiskan waktu bersama. Jadi jawabannya salah. Demikian juga yang D, nanti boleh cek sendiri, pasti jawabannya salah. Dan juga yang E. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti itulah trik untuk menjawab soal-soal seperti ini. Itu dia. Nah, supaya lebih paham lagi teman-teman, coba nanti kalian eh, buat seperti ini ya. Ini tipsnya. Tips untuk menjawab soal. Gunakan tabel untuk mendaftar. Nah, kemudian kalian buat di dalam tabelnya data yang berpasangan. Kemudian data yang akan dibandingkan, yang akan dicari kesamaannya. Itu dia. Data yang akan berpasangan di sini kasusnya berarti nama ini ya. Kayak tadi ada Andri dan Cici gitu. Kemudian data yang akan dibandingkan itu adalah hobi yang ini. Kemudian dicari kesamaannya. Nah, kalau ada yang sama menurut soalnya tadi, berarti mereka bisa menghabiskan waktu bersama gitu ya. Nah, kalau yang ditanya di soal kan yang tidak dapat menghabiskan waktu bersama, berarti kita carilah data yang tidak mempunyai kesamaan. Itu dia. Seperti itu tips untuk menjawab soal penalaran analitik, teman-teman. Nah, oke, sebagai latihan boleh nanti teman-teman eh, pause videonya, kerjakan soal berikut dan kasih tahu aku jawaban kalian di kolom komentar. Jawaban dari soal ini apa dan gimana cara kalian menjawabnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman latihan soal penalaran analitiknya. Semoga berguna untuk teman-teman semua dalam menghadapi UTBK atau SNBT. Thank you.